Oke, ya. Biar teman-teman juga nanti bisa diulang, saya coba upload ke YouTube-nya ya. Si ChatGPT udah bantu kita bikin SQL database-nya, ya. Udah bikin database-nya, bikin tabelnya, bikin contoh datanya, bahkan bikin PHP-nya. Sekarang kita tinggal eksekusi implementasi ke eh, sistem yang kita mau buat, ya. Kita udah install SAMPP ya. Kita start yang dibutuhkan adalah Apache dan MySQL. Apache buat webnya, MySQL buat database, ya. Kemudian saya akan coba masuk melalui SAMPP-nya dulu ya. Oke, saya biasa MySQL min u spasi root untuk masuk ke MySQL-nya. Oke, sekarang tinggal lihat aja show database ya. Karena tadi saya udah nyoba-nyoba sebelum pakai S. Saya udah nyoba-nyoba, udah ada nih ya toko underscore buah. Saya drop dulu deh. Drop database toko underscore buah biar dari awal ya. Saya drop. Saya lihat lagi, oh udah nggak ada. Oke, ya. Kemudian kita tinggal jalankan aja, jalankan yang ada di eh, ChatGPT. Create database, bikin toko buah. Kalau ada yang mau nanya atau kecepatan, Pak, kalau ini gini gimana, langsung aja ya ngomong ya. Eh, biar saya coba jelaskan, nggak takutnya saya kecepatan. Buat database tinggal copy kode, jalankan di SQL-nya ya. Sebentar, ini biar kelihatan. Udah jalan, database change. Terus tabel karyawan tinggal copy kode ya. Ini emang ilmu ilmu copy paste, tapi kalian lihat nih, oh ini ada karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor HP dan seterusnya ya. Nanti kalian belajar, oh begini-begini kalau ada yang nggak ngerti boleh nanya saya ya. Nggak di kelas juga di luar kelas boleh jam 10 sampai jam 5 sore ya. Soalnya saya jam 5 kan harus ke kampus. Copy kode nginsert data, tinggal jalankan, dia akan nginsert. Kemudian tabel buah juga nih tinggal di copy. Oke. Kemudian contoh datanya dikasih juga. Kemudian tabel penjualannya juga dikasih juga. Ya. Ntar kalian sambil pelan, cuman saya copy paste aja. Ada total harganya desimal dan tipe datanya lain-lain ya. Ada penjualan juga di copy juga ya. Terus ada query ya. Query menarik seperti ini ya, kita lihat oh ini hasilnya gini nih total penjualan ya, total harga. Nah, di sini kita mau lihat oh ini total penjualan dari karyawan ya. Kalau kalian mau ya, kalian bisa nih bikin dari query ini jadi tabel, tapi nanti ya kita coba rubah. Lihat stok tersisa di copy kodenya. Oh, ini stoknya yang tersisa, stoknya 180. Ini berguna, nanti kita buat laporan baru ngembangin ya. Setelah itu, saya akan lihat nih. Oh, ternyata, ternyata disuruh bikin PHP dan lain-lain, 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 lain sampai di bawah. Saya download filenya. Terus ini ya sudah di-download. Terus disuruh sama dia. Mana tadi? Oke, mana ya? Oh nih, tinggal dibaca apa kata itunya, mau ngapain, dibikin sama dia adalah ditaruh di htdoc. Sebentar, saya cari perintah. Nah, ini ya. Oke, semua udah nih ya. Tinggal ditaruh, taruhnya begini loh Pak, kata gitu. Di htdoc, ya, di htdoc nih. Di htdoc-nya ditambahkan folder toko underscore buah ya, buat folder di htdoc toko underscore buah, taruh filenya tadi di sana ya. Saya akan buat nih ya di tabel XAMPP. Saya naruh XAMPP, ada htdoc nih ya, kelihatan nggak? Oh, htdoc sini saya akan buat nih toko underscore buah sesuai yang dia minta ya. Terus saya paste semua, akan jadi file-filenya ya. Oh, terus gimana Pak? Untuk menjalankannya, kalian tinggal ketik ya. Di sini deh ya. Diketik eh, localhost ya, toko buah. Karena kita kan biasanya tuh indeks PHP, indeks.php ya. Kan muncul tuh, udah jadi ya.
Ini tabelnya karyawan, ya. Ini tabelnya buah. Oh, ada error, nggak apa-apa ya. Namanya AI juga manusia. AI bukan manusia sih. AI juga bisa buat kesalahan. Nanti kita cek ya buat ngecek-ngeceknya. Dilihat penjualan. Oh, penjualan. Tambah penjualan juga bisa nih. Oh, saya mau jual misalkan Siti Aminah ngejual jeruk 10 disimpan. Oh, bisa berhasil misalkan ya itu. Tadi Aminah jual 10 harga 100.000 jeruk ya, 120 jam sekarang ya. Oh, bisa nih terus kembali. Oh, terus kalian lihat tambah penjualan dan lain. Misalkan buah ya, contoh buah. Kalian lihat aja, oh ini errornya apa sih? Di toko buah, buah indeks.php ya. Kalau saya sih tadi sempat nyari-nyari ya, karena nggak tahu juga. Toko buah, buah .index PHP. Berhubung VS Code-nya belum keinstal, saya pakai apa Notepad++ aja. Halaman 33 ya, kalau nggak salah. 32 ya. Saya dari tadi di kantor nyoba-nyoba Remark dan lain-lain nggak berhasil. Anggaplah nih saya delete ya. Kontrol S. Kalian pokoknya nggak usah takut salah, nanti balikin aja. Kok ini ada error ke ChatGPT dan lainnya selama kalian belajar, silakan pakai AI ya. Tapi nanti saya harap kalian nanti bisa ngerubah modifikasi yang di AI berikan dipelajari ya. Saya jalankan dulu aja ya. Saya jalankan tadi mana? Nih ya. Oh, sekarang udah bisa ya. Kemungkinan di aksi delete-nya di sini ya. Ada error apa? Saya juga belum sempat ngedebug ya. Ntar kalau edit mungkin ada error, coba lagi ya. Yang pasti, oh ini udah jadi program loh. Ini ngelihat database ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar ngebedah programnya itu apa aja sih gitu ya. Oh ini buat apa dari tadi ya. Dari tadi si ChatGPT-nya itu ya. Oke ya. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak tadi saya nyoba-nyoba di kantor tuh kayaknya 10 menit lah. Dari saya bikin ini, toko buah ini, saya nanya ke ChatGPT, ya, begini-begini, terus silakan-silakan nanti kalian bisa kembangkan aja. Oh, saya mau dong file menunya lebih bagus dan seterusnya. Saya belum sempat nyoba ya. Tapi nanti kalian harusnya punya waktu lebih banyak dan silakan. Oke, saya coba untuk dari atas ChatGPT ya. Ini ngapain aja sih? Nah, itu yang kalian perlu tahu ya. Ini create database. Ini masih dalam lingkup SQL. Kita bikin secara database. Dia bikin database namanya toko buah. Kita menggunakan toko buah. Oke, lanjut. Dia akan membuat tabel karyawan. Ya, itu tipe datanya ini ya. Kita emang nggak tentuin. Oh, kolomnya mau ini, tapi nanti kan bisa nambahkan sendiri. Ya, contoh sudah jadi ini. Oh, saya mau nambahin misalkan jenis kelamin. Silakan tambahkan aja ya. Ntar kalau ada error di PHP-nya, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya itu proses untuk bikin. Ntar tinggal bikin ulang lagi. Yang pasti menurut saya kalian coba sedikit-sedikit. Oh, bikin database-nya dulu, jalanin dulu sampai nggak ada error ya. Jadi nggak usah seret semua langsung error panik gitu ya. Tinggal dicoba satu-satu. Oh jalan ya. Terus dia akan masukin datanya nih ya karyawan. Yang seperti ini kalau nggak salah udah saya ajarkan, bikin tabel juga udah. Tipe datanya ini, kalian mau tambahkan datanya, tinggal masukin, diganti-ganti namanya, tipenya, alamat, dan seterusnya. Yang penting dia nanti pakai ID-nya, ID karyawannya dia auto. Ya. Terus silakan dia mau bikin tabel buah, ya, diisi juga tabel buahnya, ya. Karena di sini tipe datanya adalah integer dan auto increment, ya. Dia otomatis nambah. Jadi kita nggak perlu tulisin di sini ID buahnya, ya. Cukup nama buah dan seterusnya dia udah otomatis keisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Di tabel penjualan juga gitu ya. Ada ID penjualan, dia auto increment ya. Terus ID karyawan harus diisi jumlah total harga dan seterusnya. Diisi sama dia seperti ini ya. Ada query-query ya. Setelah database jadi, dia akan bikin PHP ya. Ini PHP yang biasa sih ya. Cuman ya mirip lah ya. Kalian tinggal coba aja nih saya jelasin yang versi PHP sederhananya. Dia akan bikin koneksi ke PHP ya, .php. Isinya cuma gini doang, .php, host ya, nama database-nya karena kita di localhost, usernya root, passwordnya kosong kan, karena belum diganti. Nanti kalau diganti silahkan rubah.
database-nya toko buah. Pastikan kalian membuat database-nya dulu baru bikin program ya. Kalau nggak ada database-nya ini akan error. Connection dan seterusnya ini cara ngoneksin dari program ke database dengan koneksi.php ya. Kemudian dia akan bikin nih tambah penjualan ya. Tambah penjualan, oke. Saya ngelihatnya ya nambah penjualan. Dia akan query ya, select harga stok. Jadi dia akan ngambil data dari apa namanya dari tabel buah ya, untuk ambil harga buahnya ya. Jumlah stok tidak mencukupi. Nah, ini perintah insert untuk menambah data ya. Jadi kalau kita lihat ya, tambah penjualan, ini kita nyari nih, oh karyawan Budi Santoso. Caranya gimana sih? Sorry. Budi Santoso itu dapetnya dari mana gitu kan? Oh, dia dapetnya dari sini. Talo. Ini cara geser ke kirinya. Dia akan nyari nih jumlah karyawannya siapa gitu ya, ID karyawan dengan cari eh, dari data karyawan ya. Kemudian dia akan nyari harga buahnya dari sini. Sorry. Pilih buah, stok, misalkan jeruk, jumlahnya 10 disimpan, dia akan insert datanya dengan perintah insert into ini dari data yang kita isikan ya. Ini saya geser ke kiri. Oh ya. Ini ya, tuh. Satu ngambil dari buah dan seterusnya. Kemudian ini tambah penjualan. Ada yang ngelihat penjualan ya, penglihat penjualan. Oh, dia ngapain sih lihat penjualan? Yang penting di database-nya ini SQL-nya, select penjualan, description dan seterusnya ya. Dan lain-lain ini ya. Nah, kemudian dia akan ngampilin ya. Contoh-contoh ya, kita mau ngopi-ngopi datanya. Saya mau lihat contoh ya, kita main query dulu. Select bintang from penjualan ya. Datanya seperti ini. Oh, saya mau join dong. Misalkan saya join ya dengan tabel karyawan ya. Dengan tabel karyawan, anggaplah saya ngopi paste dari yang query tadi ya. Nih, untuk penjualan karyawan, total penjualan karyawan ya. Di paste, oke. Nah, kalian sebenarnya gampangnya tuh tinggal ngopi apa yang, oh, tadi saya lihat ada di tabel penjualan ya. Di tabel penjualan toko buah, penjualan, lihat penjualan ya. Bentar. Oke, toko buah penjualan. Lihat penjualan. Saya copy paste aja ya. Anggaplah saya mau lihat sales karyawan ya. Tinggal dirubah, kalian bikin aja. Misalkan, oh ini saya mau ganti nih ya. Eh, jadinya query-nya seperti yang tadi di ChatGPT ya. Anggaplah ini query-nya. Kita mau copy dari mana? Oh, kemari ya. Ya. Dicoba-coba. Oh, begini. Ini ada total penjualan, maka saya ganti di sini nama karyawan sama jumlah. Saya hanya butuh dua, ya. Jumlah, oke, total harga, total penjualan, oke. Nama karyawan sama total penjualan, harga juga nggak perlu, ya. Kita nyoba-nyoba aja, nggak ada salahnya kok, ya. Grup by nama karyawan dan lain-lain. Ini total penjualan saya ganti dengan total. Nah, seperti ini. Saya juga nggak tahu nih jalan atau enggak, tapi nggak ada salahnya kita coba, ya. Buah ini saya nggak butuh nih. Oh, kolomnya buah sama total doang, ya. Berarti saya hanya butuh misalkan ini, ya. Ingat,
Saya nggak ahli programming. Saya baru belajar programming 2 jam yang lalu di kantor ya. Jadi harusnya kalian lebih bisa lah ya. Di save, misalkan ya. Ini tadi kita kasih nama sales karyawan. Kalau nggak salah, sales karyawan.php di penjualan. Oke, sekarang kita coba jalan nggak sih gitu ya. Penjualan sales karyawan.php. Jadi ya. Kayak gitu ya. Oh, ini data penjualan dari tabel karyawan eh, totalnya segini. eh, Berarti yang paling banyak penjualan siapa? Budi Santoso. Ntar lihat stok juga boleh. Kalian caranya itu dengan mengganti-ganti query, dicoba dulu di sini. Oh, si lihat stok. Oh, nih mau ganti stok. Tinggal copy paste, dirubah-rubah dikit yang PHP tadi, hasilnya jadi. Jadi tujuannya adalah, oh saya bisa tahu nih, masalahnya tadi siapa, sales paling banyak kejual. Ini udah kejawab. Nanti ada buah mana yang paling banyak kejual, di query, diganti-ganti dikit, kejawab. Ya. Tujuan saya sih kalian bisa memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, menggali informasi, kemudian menampilkannya ya. Saya nggak ngajarin PHP, makanya saya pakai ChatGPT aja nggak apa-apa gitu kan. Dari situ kalian bisa udah mulai tuh, oh bikin program ternyata mudah ya. Bersyukurlah adanya AI, saya rasa gunakan ya. Nanti kalian akan ketemu error-error, ya tinggal dicari, didebak, atau bareng-bareng. Kalau ini mulai dari pelan-pelan lagi ya. Saya rasa begitu ada yang mau ditanya nggak untuk pembuatan tugas. Jadi saya udah ngasih tahu tugasnya, udah ngasih tahu caranya, harusnya bisa. Kalau Delvia bikinnya gimana Del? Kayak gini juga. Iya, Pak. Saya nanya AI buat Sorry bikinnya. Del, suaranya hilang. Ah, iya coba Del, saya putus ya. Gimana Del? Ya, Pak. Saya pertama nanya ke ya, apa ChatGPT buat bikinin promptnya. Terus habis itu promptnya saya isi, saya lempar lagi ke AI. Ya, boleh. eh Pakainya ChatGPT sama apa? ChatGPT doang. Iya, ChatGPT sama tadi agak dimodif pakai black box. Ya, boleh ya. Ada ada cara emang rata-rata begitu ya. Kalau di kantor saya kayak gitu, ChatGPT ditanya ntar dari hasilnya itu dilempar lagi ke AI lainnya. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian ngerti caranya. Oh, ini bikin database. Oh, ini. Kalau nggak bisa ya udah bikin database dulu, bikin datanya ya. Thank you Delvia. Harusnya dia presentasi ya, tapi mungkin pas offline aja. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Untuk sesi kuliah sih menurut saya cukup ya. Nggak usah lama-lama lah tadi 20 menit aja juga waktunya nggak apa karena pakai Zoom paling 40 menit ya. Tapi ada yang mau ditanya nggak? Saya harap kalian ngerjain ini ya. Besok pas pas di kelas sih kita lebih banyak yang ke teori praktek buat bahas yang UAS. Ya UAS maksudnya oh jawabannya ini jawabannya itu. Ada yang mau ditanya nggak? Saya mau nanya, Pak. Nah, ada. Itu apa namanya di Classroom kayaknya udah ada link kuisi, tapi linknya ada dua. Itu kita ngerjain dua-duanya apa gimana, Pak ya? Enggak, yang satu invalid. Yang satu itu kan 10 detik. Kayaknya kecepatan deh. Saya sempat ngerjain, wah susah juga. Saya tambahin jadi 15. Jadi yang bisa aja harusnya yang satu tuh udah invalid deh. Dicoba nggak bisa. Yang terakhir aja. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya, Wah, saya saya... mau nanya, Ya, kenapa, Har? itu yang UAS itu eh, sama berarti ya kayak yang UTS soalnya. Ya, dikerjain. Part 2-nya menyusul ya. Makanya saran saya ngerjain dari sekarang. Karena ada part 2. Kedua, nggak ada remet. Maksudnya nggak ada remet. Kalau UAS yang kemarin jelek, nanti kita cari cara lah buat nambel-nambelnya ya. Entah baca buku, entah apa. Kita pas di kelas lah. Kita diskusi. Nah, kalau yang UAS itu nggak ada remet. Jadi saran saya kerjakan dari sekarang. Ya. Kejawab nggak, Har?
Iya Pak, kejawab. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Tapi nanti kalian bisa bikin bagus-bagus kok. Jadi, oh, ini bikin web. Manfaatkan AI AI AI-nya lah ya. Eh, saya salah satu dosen yang mendukung AI. Mungkin ada yang agak masih anti ya, nggak apa-apa, turutin aja. Cuman kalau saran saya, karena kalian orang SI, orang IT, kalian harusnya lebih tahu lebih dulu gitu. Oh, AI itu ternyata nggak cuma bikin video, gambar gitu segala macam. Ternyata bisa bikin program. Ternyata bisa bikin install server juga bisa ternyata AI ya. Banyak. Tapi saya yang ngajarin di sini ya bikin database sama program dulu lah. Lagi nggak? Saya mau nanya lagi Pak. Yuk. Itu buat tugasnya itu kan selain buat program dia harus connect ke database juga kan Pak. Ya. Berarti poinnya selain buat programnya itu work, berarti harus connect ke database gitu poinnya itu. Iya, nah kan dari AI udah dikasih tahu nih. Pertama dia bikin database, ya. Habis itu bikin PHP. Tadi tuh ada cara bikin connect-nya. Ini udah dikasih tahu nih. Saya tinggal copy paste tuh. Ya, bahkan nggak copy paste, saya download filenya, taruh, udah beres. Nah, ini buat connect-nya. Ya, nanti connect-nya, kemudian dia akan nampilin nih. Oh, saya mau nampilkan penjualan. Dia pakai query itu. Ya, kalau dilihat di sini mana? Nih, ini buat insert data, terus dia ada query select from stock, ya. Select from, terus saya tadi ngasih contoh. Oh, lihat penjualan saya ganti nih query yang ininya. Karena saya mau tahu dengan cara siapa sales terbesar. Saya query dulu sales terbesar di sini, ya. Oh, pakai cara ini misalkan ya. Yang mana itu? Yang ini ya. Oh, sales penjual. Saya copy, saya edit-edit programnya, saya copy paste. Oh, sales karyawan. Makanya muncul di sini nih sales karyawan.php baru dengan hasil yang berbeda. Kejawab gak, Her? Iya kejawab Pak. Berarti nanti kita presentasi dengan program kita yang udah ditampilin di PPT ya Pak. Iya. Pertama kalian bikin PPT, bikin tampilannya. Kalau bisa nanti kalian demonya jadi video aja, ya. Demoin kayak saya. Contoh ya. Ah, ini aplikasi yang sudah saya buat berdasarkan PPT tadi. Ini ada tabel penjualan, kita bisa ngelihat tabel karyawan di sini, ya. Terus misalkan tabel buah dan penjualan, ya. Sedangkan yang ditanya adalah tentang eh, siapa karyawan yang paling banyak, misalkan ya. Sales karyawan. Tadi saya udah bikin PHP-nya, tapi belum taruh menu. Aduh, salah. Mana ya? Ini sales karyawan yang terbesar maka muncul stok nanti juga bikin sendiri kayak gitu sesuai dengan pertanyaan ini nih. Nah, nih kan dapet tuh tadi karyawan yang paling jual banyak jual buah. Buah apa yang paling laku saya belum bikin ya. Penjualan bulan lalu saya juga belum bikin tapi nanti kalian bisa secara query dipakai dari sini baru dikonekin. Kejawab gak, Har? Kejawab Pak. Makasih Bapak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Agak buru-buru, tinggal 5 menit ya. Kalau tiba-tiba putus, eh, sila saya harap udah selesai. Tapi kalau kalian mau nanya, boleh kok nanya lewat WA ya. Maksudnya nggak apa-apa. Kalau malam ini jatah kelas kalian. Ada lagi? Jadi saya harap tuh kalian udah mulai main-main. UAS juga saya pengen kayak belajar ya seru-seruan kayak main game, tapi dapat ilmunya ya. Nggak usah takut salah. Kalau salah, Pak, saya error-error mulu gimana Pak caranya? Tapi kalian nyoba dulu ya. Nyoba pakai ChatGPT, error coba lagi pelan-pelan gitu ya. Kalau salah nggak apa-apa ya. Manusia saya juga dulu nggak ngerti apa-apa kok ya. Belajar database, ya belajar di kantor segala macam sama masih belajar terus. Ada lagi nggak? Kalau nggak saya hitung 5. Ntar bagi absennya ya tolong ya. 4, 3, 2, 1. Ya udah. Selamat malam, selamat istirahat. Kalau yang besok masih kerja, ya istirahat aja. Kalau yang besok libur,
saran saya ya nyoba-nyoba ya belajar dan lain-lain, ngerjain UAS dan lain-lain. Kalau besoknya libur, saya kalau besoknya kalian kerja, saran saya istirahat, tetap semangat, semangat bekerja dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.